Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Nurlita dari kelas 12 IPS. Untuk pemenuhan ujian praktek sejarah peminatan, saya akan membawakan materi dari LKS bab 2 tentang perkembangan iptek di era globalisasi dan dampaknya. Sebenarnya apa sih iptek itu? Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara luas, iptek merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Secara pemahaman global, iptek berjalan beriringan dengan membawa kemajuan. Selain itu, kemajuan adalah dan bisa dikatakan termasuk hal-hal yang dijanjikan dengan adanya teknologi. Selain kemajuan, juga ada kecepatan, meningkatkan popularitas, meningkatkan produktivitas, kemudahan, dan banyak lagi hal-hal yang dijanjikan dengan adanya iptek. Tapi selain itu ada dampaknya ya. Dan apa sih, kenapa harus berhubungan dengan globalisasi? Ada apa dengan globalisasi? Sebenarnya apa sih globalisasi itu? Globalisasi adalah era di mana teknologi ini dipakai untuk membentuk kemajuan suatu negara. Jadi hubungan antara teknologi dengan globalisasi itu sangat erat banget, kan bisa dikatakan bisa jadi satu ya. Dan di sini banyak banget, hampir semua aspek kehidupan teknologi itu berguna dan memunculkan banyak banget alat-alat. Dari informatika itu muncul adanya televisi, radio, telepon, dan masih banyak alat elektronik lainnya. Selain teknologi yang muncul di informasi dan komunikasi tadi, juga muncul teknologi persenjataan, misalnya bom nuklir, bom atom, senapan sniper, dan masih banyak bom-bom lainnya tuh biasanya digunakan untuk peperangan atau hal-hal yang lainnya. Itu udah masa lampau, teknologi udah muncul. Selain itu juga ada teknologi ruang angkasa, yaitu di mana Uni Soviet ini masih masa-masa Amerika sama Uni Soviet masih bentrok ya, banyak konflik. Mungkin sekarang masih ya. Oke, lanjut. Di mana pada masa itu Uni Soviet memunculkan satelit pertama kali bernama Sputnik pada 4 Oktober 1957. Dan di sini udah muncul banyak banget persaingan antara Uni Soviet sama Amerika Serikat. Oke, lanjut di transportasi, itu munculnya ya mungkin banyak kendaraan lah ya, seperti udah adanya motor ya, mungkin masih jadul-jadul tapi udah memunculkan itu yang namanya teknologi ya. Terus ada sepeda munculnya, banyak banget lah, mana sekarang kan udah banyak perubahan di mana penambahan fitur atau mungkin lebih bagus lagi, lebih wow lagi gitu. Oke, lanjut nih ya, mari kita ke dampak positif iptek tuh apa sih? Ada dampak positifnya, pasti ada negatifnya. Semua hal nggak iptek aja, semuanya tuh ada positifnya juga ada negatifnya. Dari segi positif, dari pendidikan munculnya media massa, yaitu dengan adanya pembelajaran daring, di mana kita nggak harus belajar, nggak harus ke sekolah, tapi di rumah juga bisa belajar. Terus munculnya banyak banget ilmu pengetahuan dari internet, di mana kita bisa belajar nggak dari buku aja, dari internet juga bisa, dari video-video atau dari banyak lain. Dari segi ekonomi munculnya industrialisasi, perkembangan produktivitas, dan dimana sekarang udah ada layanan bank dari aplikasi juga. Dari segi apa lagi ya? Dari segi sosial budaya adanya emansipasi wanita, banyak banget lagi generasi sekarang tuh untuk sosial budaya udah memunculkan kreativitasnya masing-masing. Dari segi kesehatan itu udah muncul banyak banget alat-alat medis gitu ya, yang mendukung banget lah ya untuk masyarakat sekarang. Dari segi politik, di mana pemerintah juga udah turun tangan kan melalui adanya teknologi, membantu membantu pemerintah mengontrol. Nggak semuanya harus turun tangan langsung di situ, kita bisa melalui handphone, bisa melalui internet, dan bahkan yang lainnya. Selain dampak positif ada juga dampak negatifnya ya, jangan sampai lupa yang namanya dampak negatif itu paling bahaya, paling harus maksudnya kita harus paham kalau ada dampak negatifnya gitu. Oke, yang pertama bidang pendidikan nih. Bidang pendidikan kan tadi positifnya mudah, enak tuh, kalau belajar bisa dari rumah, terus kita kalau nyari jawaban soal misalkan ada PR kan bisa lihat internet gitu. Tapi ada yang paling berbahaya, kadang orang itu kayak semena-mena gitu. Di sini dampak negatifnya tuh banyak banget muncul, dimana jawaban-jawabannya udah tersebar, jadi seakan-akan alat kerahasiaan tes itu udah kayak gak berguna banget gitu.
dan banyak banget orang yang menyalahgunakan pengetahuan. Gak semua pengetahuan itu untuk kebaikan, tapi ada juga untuk kejahatan. Oke, yang kedua bidang ekonomi dan industri. Tadi kan saya bilang kalau munculnya industrialisasi dengan adanya teknologi kan, dengan adanya robot dan masih banyak lagi itu kan memudahkan kita dalam bidang ekonomi sebagai membantu untuk kerja dan banyak lainnya. Tapi di situ kita juga harus mengingat bahwa manusia juga gak semuanya kan punya pemikiran sama dan gak semuanya punya keahlian yang sama. Dan dari sini muncullah dampak negatifnya itu banyak sekali pengangguran, banyak sekali, dan kesenjangan sosial. Dari kesenjangan sosial muncullah kecemburuan sosial. Dari sini udah banyak banget konflik-konfliknya. Bidang selanjutnya adalah bidang sosial budaya. Jadi penggunaan aplikasi-aplikasi yang tidak baik, dimana kan di situ kita juga harus dalam menggunakan media sosial kita juga harus mengingat adanya norma-norma gitu kan. Tetapi di zaman sekarang muncul sekali banyak yang joget-joget melalui aplikasi TikTok atau aplikasi yang lainnya. Ini juga termasuk dampak negatifnya, karena itu nggak baik. Maksudnya kan yang mencerminkan diri kita sendiri ya bermula dari diri kita sendiri. Yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, maaf banget, maaf sekali. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.